Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aaron Yeji Kanan dengan NIM 6612/71. Jadi saya kali ini akan mengerjakan tugas UAS tentang analisis digital governance di DLH Provinsi Banten. Jadi pada tugas ini saya akan menganalisis tata kelola digital ataupun digital governance pada Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Banten yang menggunakan matriks RTIP, WELL, dan DOS. Jadi Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Banten ini tuh merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam pengolahan dan pelindungan lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugasnya, DLH ini tuh memanfaatkan berbagai teknologi digital untuk mendukung pelayanan publik beserta pengolahan data lingkungan dan administrasi pengkantoran serta menyebarkan informasi kepada masyarakat. Jadi berdasarkan analisis menggunakan metrik RTIP, WELL, dan DOS, dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan ini itu terkait teknologi informasi di Dinas DLH Provinsi Banten masih didominasi oleh pola bisnis monarki dan IT monarki. Pada aspek IT principles ataupun prinsip-prinsip teknologi, keputusan strategis ini itu ditentukan oleh pimpinan organisasi. Jadi kepala dinas ini itu memiliki peran utama dalam menentukan arah kebijakan digital yang akan diterapkan. Hal ini itu menunjukkan bahwa tata kelola digital ini itu masih bersifat terpusat sehingga seluruh program digital ini itu dapat selaras dengan visi dan misi organisasi. Selanjutnya itu pada aspek IT juga keputusan ini itu mengenai standar sistem integrasi dan keamanan informasi ini tuh lebih banyak ditangani oleh unit teknologi informasi. Model ini tuh juga menunjukkan bahwa karakteristik IT monarki karena kewenangan teknis berada pada pihak yang memiliki kompetensi di bidang teknologi. Pada aspek IT infrastruktur, pengolahan server beserta jaringan maupun perangkat keras dan infrastruktur pendukung yang lainnya juga dilakukan oleh tim teknologi informasi. Jadi dengan demikian pengolahan infrastruktur ini itu menjadi lebih terstandarisasi dan mudah dikendalikan. Kemudian pada aspek business application needs ataupun kebutuhan aplikasi bisnis, terdapat kerjasama antara bidang penggunaan dengan tim teknologi informasi. Model ini itu menunjukkan karakteristik IT duopoly karena keputusan ini tidak hanya berasal dari pihak teknis juga, tetapi mereka ini juga melibatkan penggunaan layanan sehingga aplikasi yang dikembangkan itu juga dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada aspek IT investment and priorities juga keputusan ini itu mengenai investasi dan prioritas pengembangan teknologi dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan mempertimbangkan masukan dari tim teknologi informasi dan unit kerja terkait. Hal ini itu juga menunjukkan bahwa kombinasi antara bisnis monarki dan IT monopoli secara keseluruhan. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa tata kelola digital di DLH Provinsi Banten sudah memiliki struktur yang cukup jelas. Keputusan strategis berada di tingkat pimpinan, sedangkan keputusan teknis ditangani oleh unit yang memiliki kompetensi teknologi informasi. Model ini itu juga membantu organisasi menjaga keselarasan antara tujuan organisasi dengan implementasi teknologi digital. Perhitungan Digital Governance Index selanjutnya dilakukan pada perhitungan Digital Governance Index untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola digital pada DLH di Provinsi Banten. Jadi teman-teman, penilaian dilakukan berdasarkan 5 indikator. Yang pertama itu ada keberadaan website resmi, beserta yang kedua itu ada ketersediaan layanan digital, yang ketiga itu ada transparansi informasi publik, yang keempat itu ada integrasi data dan sistem, yang kelima itu ada partisipasi masyarakat secara digital. Jadi berdasarkan hasil pengamatan, website resmi organisasi ini itu juga tersedia dan berfungsi dengan baik sehingga memperoleh skor 1. Ketersediaan layanan digital juga memperoleh skor 0,75 karena sebagian layanan ini sudah tersedia secara online namun sebelumnya itu belum terintegrasi. Transparansi informasi publik juga memperoleh skor 1 karena berbagai informasi organisasi itu dapat diakses oleh masyarakat.
Buat integrasi dan data, sistem ini tuh memperoleh skor 0,75 karena masih terdapat beberapa sistem yang belum sepenuhnya terhubung. Sementara partisipasi masyarakat secara digital itu memperoleh skor 0,75 karena telah tersedia media pengaduan dan komunikasi digital meskipun masih perlu ditingkatkan. Jadi dari seluruh indikator tersebut diperoleh total skor sebesar 4,25 dari skor maksimal 5. Setelah dihitung menggunakan rumus digital governance, indeks diperoleh nilai sebesar 85. Nilai tersebut juga berada pada kategori yang tinggi, yang artinya DLH Provinsi Banten ini telah mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik dalam mendukung pelayanan publik beserta transparansi informasi dan efektivitas pengolahan organisasi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola digital di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten didominasi oleh pola bisnis monarki dan IT monarki. Struktur ini tuh menunjukkan bahwa keputusan strategis berada pada pimpinan organisasi, sedangkan keputusan yang teknis itu berada pada unit teknologi informasi. Jadi hasil perhitungan digital governance index ini tuh menunjukkan nilai yang sebesar 85 yang termasuk dalam kategori yang sangat tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan digital governance di DLH Provinsi Banten telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, organisasi ini tuh juga masih perlu meningkatkan integrasi sistem untuk memperkuat keamanan informasi ya, dan meningkatkan kompetensi digital pegawai serta memperluas partisipasi masyarakat melalui layanan digital agar tata kelola digital ini dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.